padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang ingin kami renungkan dari firman-Mu. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ada di renungan malam kita, di doa malam kita. Doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara yang memiliki pertanyaan dan ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, dan juga seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Jadi ketika ada sesuatu yang viral terjadi, biasanya kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan dalam menanggapi berbagai peristiwa, tapi kita justru semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kali ini masih berdekatan dengan peringatan Pentakosta kemarin dulu, maka kami masih ingin mengajak saudara mencermati atau menggumulkan tentang Roh Kudus. Dan judul renungan malam hari ini masih sama, yaitu bagaimana bisa berbahasa roh. Jadi kita akan mencermati tentang bahasa roh. Ini bagian ke-12, saudara. Ya. Jadi saudara ingin mengetahui secara lengkap, mesti membuka judul-judul yang sama yang sudah tersimpan di channel kami, mulai dari bagian 1. Nah, judulnya bagaimana bisa berbahasa roh. Ini bagian yang ke-12. Nah, mari kita membaca dulu Markus pasal 11 ya, 24. Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Ini bagian dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, saudara-saudara sekalian, kemarin dulu di bagian-bagian yang lalu sudah kita cermati bahwa tentang bahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa roh itu termasuk karunia rohani. Karunia rohani itu disebutkan ada 9 yang dijelaskan di 1 Korintus 12. Dan ada kalangan yang bisa menerima bahasa roh itu dan mempraktekannya, tapi ada kalangan Kristiani yang tidak bisa menerima karunia roh dan yang termasuk di dalamnya bahasa roh itu dianggap sesat malahan. Itu sejak dulu ada semacam itu. Nah, kalau menurut saya masing-masing dipersilahkan kepada kita bisa menerima atau tidak seperti itu. Yang tidak bisa menerima ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa menerima, nah mari kita belajar lebih rinci lagi. Saya sekarang ingin membicarakan ini teruntuk saudara-saudara yang bisa menerima bahwa sekarang ini Tuhan memberikan namanya karunia roh atau spiritual gift atau ganjaran kasukman
dalam kitab suci bahasa Jawa disebutkan semacam itu. Jadi karunia yang sifatnya supranatural, cenderung ke arah supranatural, yang bahasa aslinya disebut karismata, ya. Makanya kalangan yang bisa menerima kemudian disebut aliran karismatik. Nah, tapi aliran yang bisa menerima pun belum tentu sudah mempelajari dengan seksama. Makanya saya secara sengaja mengajak saudara memperhatikan mengenai bagaimana bahasa roh itu. Saya beri judul bagaimana bisa berbahasa roh. Nah, kemarin yang terakhir pada bagian ke-11 saya sudah mulai membaca Markus 11 ayat 24 ini, yang sekarang kalau boleh saya memberikan istilah apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 11 ayat 24 ini sebagai sebuah hukum kerohanian untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Hukum kerohanian untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Jadi hukum kerohanian untuk memperoleh segala sesuatu dari Tuhan itu, hukumnya ternyata kalau kita sudah meminta, itu diperintahkan oleh Tuhan supaya percaya bahwa kita sudah menerima, seperti itu. Karena pada umumnya yang kita minta kepada Tuhan itu sesuatu yang belum terjadi, atau bahkan juga ada hal-hal yang sifatnya supranatural atau dimensi roh. Antara lain ya karunia roh ini, yaitu saudara ya. Dan sebetulnya kalau menurut saya ini hukum kerohanian untuk menerima atau untuk mendapatkan, memperoleh sesuatu dari Tuhan, itu bukan hanya untuk karunia roh, bukan untuk bahasa roh saja, tetapi juga untuk segala sesuatu. Jadi kesembuhan, kemudian keajaiban, berkat-berkat, itu hukumnya nanti seperti itu. Saya mencermati segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan itu nanti akan menjadi hukum. Ya, Tuhan berfirman, jadilah terang dan jadilah malam, maka menjadi hukum alam sekarang. Ya, jadilah matahari, maka matahari terbit senantiasa dari timur dan seterusnya. Jadi yang difirmankan Tuhan itu akan menjadi hukum. Seperti itu. Bagi kita orang beriman, kita harus berani menerima semacam itu. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu di kitab suci ada contoh-contohnya. Saya menyebutkan beberapa contoh di sini, saudara-saudara. Contoh yang pertama itu adalah di Matius pasal 8 ayat 13. Di sana kisahnya adalah perwira di Kapernaum yang pembantunya sakit, lalu minta kepada Tuhan Yesus supaya pembantunya itu disembuhkan. Dan ketika Tuhan Yesus menyanggupi, perwira itu berkata, Tuhan jangan datang ke rumahku. Ini saya ceritakan dengan bahasa saya. Nanti dibaca sendiri di Matius pasal 8 ayat 13. Jangan datang ke rumahku karena aku tidak layak menerima Tuhan. Dan aku tahu aku sendiri seorang bawahan, tapi aku juga seorang atasan. Aku seorang komandan. Itu perwira toh. Kalau aku memerintahkan sesuatu, maka anak buahku akan mengerjakannya. Jadi sekarang perintahkanlah saja sesuatu, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Ya, jadi ini kan aktualisasi dari apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi sesuai dengan iman atau percaya kita, sesuai dengan apa yang kita yakini, itu Tuhan akan memberi. Ya sudah, langsung Tuhan beri seperti itu. Nah itu loh. Lalu kemudian contoh yang kedua lagi adalah 2 orang buta. Itu di Matius 9 ayat 29.
Dua orang buta yang teriak-teriak terus ketika Tuhan Yesus ada di dekatnya. Ya anak Daud, tolonglah kami, dan begitu. Maka ketika sudah mendekat, saudara nanti bisa meneliti ayatnya di Matius pasal 9 ayat 29. Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu percaya aku bisa menyembuhkan? Dua orang buta itu menjawab, aku percaya Tuhan. Maka Tuhan tinggal berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan dua orang buta itu seketika bisa melihat. Nah gitu saudara. Jadi ini menjadi hukum kerohanian. Untuk menerima atau untuk memperoleh segala sesuatu dari Tuhan gitu. Itu hukumnya seperti itu saudara ya. Nah kemudian ada contoh yang lain lagi di Matius 15. Itu adalah wanita Kanaan yang anaknya sakit dan dia mengejar-ngejar Tuhan Yesus, bahkan sempat ditolak beberapa kali. Ya, kalau saya menghitung setidaknya 4 kali tolakan itu ya. Yang sampai yang terakhir Tuhan berkata tidak layak memberikan roti yang seharusnya untuk anak-anak, dilemparkan kepada anjing. Anda masih ingat cerita itu? Dan wanita Kanaan itu berkata dengan terobosan, kalimat terobosan, ya Tuhan, tapi anjing pun masih tetap mendapat remah-remah dari meja tuannya. Maka Tuhan Yesus tidak marah. Rupanya Tuhan Yesus hanya mencoba kegigihan wanita itu, seperti itu. Ketika menolak, menyindir-nyindir, dan pokoknya tidak mau menolong lah, seperti itu. Karena nanti terbukti Tuhan Yesus menolong. Dan bahkan berkata, hei perempuan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Ya gitu. Jadi hukum kerohanian di dalam Tuhan itu ya sudah seperti firman-Nya ini, yang kita mau percaya, kita bisa memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kalau yang tidak percaya ya tidak gitu. Nah, ini termasuk bahasa roh. Makanya saudara-saudara yang menginginkan karunia-karunia roh, kemarin apa itu di Lukas 11 ayat 13, minta. Ya, namanya karunia. Karunia tidak bisa dipelajari. Karunia juga tidak bisa menunjukkan tingkat atau derajat kehidupan keagamaan seseorang, seperti itu. Kristen kelas 1, Kristen kelas 2, seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi karunia itu diberikan kepada kita untuk kelengkapan pelayanan. Karunia kesembuhan, karunia membuat mukjizat, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ya, karunia iman, dan seterusnya. Itu ada 9 itu. Nah, ini cara mendapatkannya adalah meminta, seperti Tuhan anjurkan, dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dan dalam hal karunia-karunia roh, kalimatnya bunyinya mengusahakan, usahakanlah dirimu. Kalau berusaha ya tentu saja meminta toh, ya. Namanya karunia kok. Karunia itu bisanya kita hanya meminta. Nah, ada contoh yang terakhir, yaitu wanita pendarahan 12 tahun itu, ya Matius 9 ayat 22. Ini di beberapa Injil yang lainnya lagi juga dicantumkan, tapi di Matius pasal 9 ayat 22 Anda bisa melihat di sana wanita pendarahan 12 tahun itu malah tidak meminta, tapi hanya memiliki iman, memiliki percaya, memiliki keyakinan bahwa dia akan memperoleh sesuatu dari Tuhan ketika dia bertindak, gitu toh. Nah, makanya di Matius 9 ayat 22, wanita itu ketika menjamah jubahnya Tuhan Yesus, pendarahannya menjadi sembuh. Dan ketika Tuhan Yesus mencari-cari siapa yang menjamah jubahnya, maka kedapatanlah wanita itu. Dan Tuhan Yesus tidak marah, dalam tanda petik dicuri kuasanya. Ya toh, Tuhan Yesus tidak tahu loh malahan itu. Tapi wanita itu dengan percayanya, dengan menggunakan hukum kerohanian ini, dia menerima atau memperoleh sesuatu dari Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus kemudian tidak marah, malah berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi secara spesifik Tuhan Yesus tidak berkata bahwa
kuasaku telah menyelamatkan engkau. Bukan, tapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, itu dari kuasa Tuhan Yesus yang bisa diterima dengan hukum kerohanian. Saya menyebutnya seperti itu. Atau hukum memperoleh sesuatu dari Tuhan secara kerohanian. Nah, jadi bagi saudara yang ingin menerima atau memperoleh sesuatu dari Tuhan, termasuk di dalamnya karunia-karunia roh, minta. Lalu gunakan hukum kerohanian ini. Ya, minta, sesudah itu meyakini bahwa sudah diterima, termasuk bahasa roh, saudara ya. Dan ini belum selesai, masih akan saya lanjutkan besok. Ya, dalam perenungan berikutnya, bagaimana bisa berbahasa roh itu. Tapi sekarang ini kita sudah sampai kepada sebuah hukum untuk menerima sesuatu dari Tuhan, minta supaya bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Minta supaya bisa mendoakan orang dan orangnya sembuh, orang sakit menjadi sembuh. Minta supaya membuat mukjizat. Ya, kalau punya kerinduan ke situ, ya silakan. Tapi semuanya itu digunakan untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Jangan lupa itu, ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk sembarangan. Semua karunia roh untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Ini juga sudah kita renungkan. Nah, jadi minta supaya bisa berbahasa roh. Sesudah itu gunakan iman bahwa sudah diberi. Karena itu maka nilai yang dapat saya ketengahkan sore hari ini adalah, saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya, gunakan hukum kerohanian dari Tuhan untuk menerima Roh Kudus dan memperoleh karunia-karunia roh. Saya ulangi, gunakan hukum kerohanian dari Tuhan untuk menerima Roh Kudus dan memperoleh karunia-karunia roh. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Saya memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, setiap hari, jam 5 pagi, saudara. Hanya yang doa pagi temanya berbeda, yang doa pagi merenungkan seluruh isi Alkitab. Nah, mari yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam, kita akan semakin bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.